Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Rispa di pembelajaran kimia. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi ya. Nah, kemarin sebelum belajar larutan elektrolit non elektrolit, saya sudah sedikit menjelaskan persamaan reaksi. Nah, hari ini kita bahas dulu dengan tata nama senyawa. Oke, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian itu banyak mengenal zat-zat kimia atau zat-zat kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya garam yang kalian gunain itu juga merupakan salah satu zat kimia. Kemudian apalagi minuman-minuman yang kalian konsumsi setiap hari, misalnya seperti H2O, ada yang kalian minum sirup, ada yang minum minuman berkarbonasi. Nah, semua itu juga terdiri dari zat-zat atau senyawa-senyawa kimia. Nah, karena kalian sekarang itu udah belajar kimia, jadi kalian harus tahu dong apa sih itu rumus senyawa atau nama dari senyawa-senyawa yang kalian gunakan atau kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua ya. Oke, masuk ke tata nama senyawa gitu ya. Nah, kalau di tata nama senyawa, ingat aja tata nama. Berarti saya di sini saya akan jelasin dulu yang pertama. Tata nama senyawa itu digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan UPEC. Jadi, secara internasional, tata nama senyawa itu ada aturannya, yaitu mengikuti aturan UPEC. Nah, UPEC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry gitu ya. Jadi, nama misalnya senyawa garam itu adalah rumus kimianya NaCl. Nah, namanya natrium klorida. Di seluruh dunia nama natrium klorida itu tetap natrium klorida gitu ya. Jadi dia sudah mengikuti aturan UPEC kayak gitu ya. Nah, di sini nanti tata nama senyawa itu dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, ion, asam, basa, dan organik kayak gitu ya. Oke, langsung saja ya anak-anak semua. Tapi sebelum saya mulai lanjutin ke materi tata nama, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Oke. Pertama saya akan jelasin tentang tata nama senyawa kovalen binder. Oke, kalau udah senyawa kovalen, berarti kalian harus ingat ya, berarti dia di sini senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen gitu ya. Oke, jangan lupa ikatan kovalen, berarti ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terdiri dari unsur non-logam dengan unsur non-logam, seperti itu. Nah, karena di sini yang dijelaskan kovalen binder itu artinya dua. Berarti kalau dia kovalen binder, berarti dia ikatan kovalen yang terdiri dari dua unsur. Berarti hanya dua unsur ya. Misalnya HCl, unsur non-logam H dengan unsur non-logam Cl, seperti itu ya. Nah, Miss gimana sih penamaan untuk tata nama kovalen binder gitu? Nah, untuk aturan dalam pemberian nama senyawa kovalen binder, yang pertama, penulisan unsur pada senyawa kovalen binder diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Jadi ada urutan ya. Untuk penulisannya itu juga memiliki aturan. Nah, aturannya itu adalah BSI CSB AS PNHSI IBR CLUF. Nah, misalnya air H2O. Kenapa enggak OH2 seperti itu kan? Nah, kenapa? Karena dia mengikuti aturan ini. Ingat, H itu ada di kiri O, maka penulisannya H dulu ditulis baru O. Makanya H2O itu ditulis H2O bukan OH2 seperti itu ya. Sama seperti saya bilang HCl gitu kan. Kenapa enggak CLH gitu? Nah, karena urutannya itu adalah H dulu ditulis baru Cl. Seperti itu ya. Nah, itu untuk aturan yang pertama. Aturan yang kedua, nah penulisan itu tata nama senyawa terdiri dari dua, berarti nama depan dan nama belakang seperti itu ya. Nah, nama depan itu adalah nama unsur non-logam yang pertama, dan yang kedua itu adalah nama unsur non-logam yang kedua. Hanya saja pada nama unsur yang kedua itu ditambah dengan akhiran ida seperti itu ya. Nah, kemudian nanti untuk senyawa kovalen ini dia akan diberi angka atau penamaan depan gitu ya. Jadi di depannya itu akan dikasih angka berdasarkan indeksnya gitu ya. Indeks itu adalah jumlah unsurnya dalam suatu senyawa seperti itu. Nah, indeks itu bisa dilihat dari ini, 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Oke, Miss gimana? Kasih contoh dong kayak gitu ya. Oke, contohnya.
Oh iya, saya lupa. Jangan lupa untuk penulisan angka indeks 1 itu tidak digunain ya. Mono itu tidak digunain. Mono itu hanya digunakan untuk karbon monoksida atau CO. Oke, contoh. Nah, ini saya bilang CO. Di sini CO itu terdiri dari dua unsur C dan unsur O. Berarti namanya juga nama depan adalah unsur yang pertama, karbon. Yang kedua adalah nama unsur yang kedua, si oksigen. Nah, ingat untuk penulisan nama kedua itu ditambahi dengan akhiran ida dan ditambahi dengan nama depan sesuai indeksnya. O itu 1, maka dia dibilang mono. Nah, Miss kalau unsur-unsur lain ditulis Miss mono? Enggak, itu hanya untuk si CO aja ya. Selain CO, mono itu enggak ditulis. Nah, contoh yang kedua misalnya CO2, berarti di sini ada unsur C dan dua unsur O. Berarti nama pertamanya adalah karbon dan nama keduanya adalah oksigen. Karena dia kedua, aku harus ditambahi dengan akhiran ida, maka jadi oksida. Dan karena dia ada dua itu adalah di gitu ya, makanya dia jadi karbon dioksida, ditambahi awalan di gitu ya. Oke, kemudian contoh yang terakhir N2O3, berarti di sini terdiri dari dua unsur N ditambah dengan 3 unsur O. Oke, berarti di sini kita akan menambahi awalan di nama depannya. Nitrogennya ada 2, berarti jadi dinitrogen. Kemudian oksigen itu di belakang, berarti kita tambahi dengan akhiran ida. Dan karena jumlahnya ada 3, berarti kita tambahi awalan tri. Sehingga NO2O3 itu disebut dengan dinitrogen trioksida. Oke, gimana anak-anak? Cukup gampang kan? Nah, kalian hanya perlu mengingat awalan nama depan dan awalan nama belakang ditambah dengan akhiran ida. Itu untuk tata nama senyawa kovalen biner. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin itu tentang tata nama senyawa ion. Nah, kalian kan sebelumnya udah pernah belajar tentang ikatan ion gitu kan. Nah, ikatan ion itu berarti terdiri dari unsur logam ditambah dengan unsur non logam. Itu dia senyawa ion. Nah, Miss gimana penamaan untuk senyawa ion? Nah, ingat kalau untuk penamaan senyawa ion berarti dia nama logam ditambah dengan nama non-logamnya. Berarti di depan itu adalah nama logam dan di depan belakang itu adalah nama non-logamnya gitu ya. Miss, logam selalu depan? Iya, logamnya selalu di depan. Nah, penamaannya gimana Miss? Nah, yang pertama itu penulisan nama pertamanya adalah nama kationnya atau nama logamnya. Kemudian nama belakangnya itu adalah nama anionnya atau nama non-logamnya gitu ya. Dan tetap untuk nama belakang itu juga ditambahi dengan akhiran ida. Oke, yang kedua, perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa harus netral gitu ya. Berarti muatannya harus 0. Yang ketiga, kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, bilox atau muatan diberi angka Romawi dalam kurung setelah nama umumnya. Jadi contohnya gini, untuk logam golongan B itu logam transisi, dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Nah, kalau untuk di dalam penamaan tata nama senyawa ion, untuk senyawa unsur logam transisi, maka kita harus menuliskan biloxnya di dalam namanya. Berarti nama logam, jumlah bilox dalam angka Romawi, dalam kurung ya, angka Romawi, kemudian nama non logamnya ditambah dengan akhiran ida gitu ya. Atau bisa juga dengan cara lain. Jadi untuk bilox besar itu dikasih akhiran I, kalau bilox kecil itu ditambah dengan akhiran O gitu ya. Contohnya misalnya besi gitu ya. Besi itu ada yang memiliki muatan 3+ dan ada yang 2+ gitu ya. Berarti Fe3+ biloxnya adalah +3 dan Fe2+ berarti biloxnya adalah 2+ gitu kan. Berarti ada 2 bilox yang berbeda. Nah, ingat kalau 3+ berarti dia bisa kita ganti dengan feri atau besi 3. Yang Fe2+ bisa kita tulis dengan ferro atau besi 2 gitu ya. Miss, contoh dong kayak gitu dong. Oke, contohnya dong Miss gitu ya. Oke, saya kasih contoh.